Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, senantiasa bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, kita haturkan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih kita pada sore hari ini. Adapun tema yang akan kita kaji adalah masalah apa kemarin itu, Bu? Qiyamul Lail. Nah, itu masalah Qiyamul Lail. Salat malam pada halaman 232. Salat malam ini dinamakan juga Qiyamul Lail. Qiyam bahasa Arabnya itu berdiri, menegakkan. Lail itu artinya malam. Kemudian juga bisa diterjemahkan sebagai salat malam. Ketahuilah bahwa salat malam itu sunnah yang dianjurkan, dan ini syiar orang-orang saleh dan salah satu keistimewaan terpenting orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang saleh, ciri-ciri orang yang bertakwa itu, yang pertama di sini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di kebun-kebun dan banyak mata airnya. Mereka mendapatkan apa yang diberikan oleh pemelihara mereka untuk mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun. Pada harta mereka ada hak untuk peminta dan orang fakir yang menahan diri dari meminta. Ini kita lihat ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Kita pertama ini kata Allah, qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malamnya ini mereka porsi tidurnya itu sangat sedikit. Nah, kalau kita ini porsi tidur kita berlebihan, mesti kita harus ikut 8 jam gitu. Nah, sebenarnya itu aturan tidak bagus itu, Bu, ya. Aturan tidak tahu dari mana aturannya, tapi bagi orang yang bertakwa itu sedikit tidurnya di malam hari. Sedikit tidurnya itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Wabil ashar, ketika di waktu sahur mereka memperbanyak
istighfar. Nah, maka diambil satu kesimpulan bahwa istighfar yang paling utama itu ketika di waktu sahur. Nah, ketika ibu sudah melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, duduklah di situ. Kemudian apa amalan yang terbaik yang kita lakukan adalah istighfar. Astagfirullah, 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 sampai nanti masuk di waktu subuh. Nah, istighfar terus. Nah, ini bagaimana istighfar yang lain? Istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau sayyidul istighfar boleh. Bagaimana istighfar bunyinya sayyidul istighfar itu? Astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini kita baca. Nah, istighfar boleh yang lebih ringkas kita baca astagfirullah, astagfirullah. Nah, jadi istighfar ini bukan kita astagfirullah, 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 tidak. Kita tadabburi, kita renungi, kita resapi istighfar itu. Maka barulah ketika istighfar tersebut betul-betul kita renungi, kita tadabburi, kita merasa kita adalah makhluk yang banyak dosanya, maka janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh, apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah katakan Allah akan berikan kita air yang dari hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan memberikan harta-harta, rezeki-rezeki, kemudian anak-anak. Maka jemaah sekalian, ibu-ibu kalau ada keluarganya atau anaknya tidak memiliki anak atau tidak memiliki jodoh atau kurang merasa rezekinya, maka suruh dia banyak-banyak istighfar. Nah, astagfirullah, jangan kedukun, Bu. Nah, ya, jangan kedukun. Dukun cuman anak saya nih, cuman itu atau usah. Suruh dia banyak sholat malam, kemudian banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian selanjutnya di sini wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Adapun harta mereka ini akan berikan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang fakir. Namun catatannya di sini jamaah sekalian, kajiannya para ulama itu ketika kita memberi harta yang terbaik itu bukan kepada orang-orang yang meminta-minta sebenarnya, minta tidak, tetapi adalah yang terbaik harta kita berikan kepada orang yang ketika dia bekerja, berusaha, tidak menampakkan kalau dia ini adalah orang yang membutuhkan harta tersebut. Banyak di antara kita ini ketika dia bekerja namun tidak mencukupi untuk keluarganya, tapi di sisi yang lain dia tidak meminta-minta. Nah, orang seperti inilah kata Al-Quran, kata Nabi SAW, orang ini yang berhak kita berikan. Jangan berikan harta kita itu kepada peminta-minta. Nah, ini catatannya bagi kita, wabilis-sa'ili wal mahrum, kata Al-Quran. Mereka ini adalah orang yang meminta, orang yang fakir, menahan diri mereka untuk meminta-minta. Nah, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiri, a'addaha Allah taala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa adama as-siyam wa shalla al-lail wan nasu niyam. Sesungguhnya surga tersebut ada kamar-kamar yang bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar. Allah Ta'ala menyediakannya untuk orang yang memberi makan, berlemah lembut dalam berbicara, berpuasa sunnah secara kontinu, wa adamas siyam, ini adalah berpuasa sunnah secara kontinu, wa shalla bil lail, dia mengerjakan sholat pada waktu malam ketika manusia sedang tertidur lelap. Nah, ini adalah dipersiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Di dalam surah apa itu, Bu? Surah As-Sajadah. Nah,
Allah katakan ketika kita selesai sujud tilawahnya itu, kemudian kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, kemudian kita bangun, ada ayat mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya apa? Tatajafa junubuhum, lambung mereka ini jauh dari tempat tidur. Nah, ini mereka yang senantiasa sujud itu, orang-orang yang bertakwa itu, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam kondisi dia takut, rasa harap dia kepada Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, masalah ikatan terhadap harta lagi, hubungan kita kepada Allah, kemudian hubungan kita sesama manusia. Nah, ini jemaah sekalian, waktu pelaksanaan sholat malam itu. Sholat malam itu boleh dikerjakan di awal malam, boleh kita lakukan di awal malam, boleh pertengahan malam, atau di akhir malam. Semua waktu itu didasarkan dalam hadis Nabi, akan tetapi yang paling utama adalah mengakhirkan, menunaikan sholat malam itu sampai sepertiga malam terakhir. Pada waktu Allah turun ke langit dunia dan berkata, ketika sepertiga malam itu jam 3, itu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah menyapa, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa meminta kepadaku maka aku akan kabulkan doa tersebut. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang saja meminta kepadaku maka aku pasti memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku pasti mengampuninya. Nah, jumlah rakaat salat malam itu minimal adalah 1 rakaat minimal. Nah, jumlah rakaat minimal adalah 1 rakaat. Nah, ini termasuklah di situ witir 1 rakaat. Maksudnya witir itu udah termasuk qiyamul lail itu. Nah, ketika kita bangun udah sebentar lagi subuh, langsung ngambil 1 rakaat. Nah, itu minimal 1 rakaat. Adapun maksimalnya tidak terbatas. Tak terbatas maksimalnya qiyamul lail. Nah, ini kalau memang ada pendapat yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya sholat itu kita memang mengikuti qiyamul lail, kita itu ikuti Nabi. Kalau Nabi qiyamul lailnya beliau itu berapa banyak Ibu? 11 atau 13 rakaat. Nah, beliau tidak menambah, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu 11, ada riwayat 13 rakaat. Nah, ini namun ulama lagi tidak membatasi, kata ulama silahkan berapapun boleh kita lakukan. Maka ada sebagian di antara kita yang melakukannya 23 rakaat. Itu diriwayatkan dari Umar ibnu Khattab, karena Umar ibnu Khattab itu melaksanakan qiyamul lailnya itu 23 rakaat. Itu sunnahnya Umar ibnu Khattab yang biasa kita lakukan di sini. Nah, itu 23 rakaat. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam beliau baik pada bulan Ramadan maupun pada selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Sudah dipaparkan dalam hadis Nabi bahwasanya Nabi mengerjakan salat pada waktu malam sebanyak 13 rakaat. Disunnahkan pula bagi kita untuk mengerjakannya 2 rakaat lalu mengerjakan salat witir sesuai dengan penjelasan yang sudah dipaparkan. Nah, ini yang terbaik itu adalah 2 rakaat. Namun ada juga sebagian dari organisasi kayak Muhammadiyah itu dia 4 rakaat. Nah, kalau Muhammadiyah itu 4 rakaat. Tapi yang paling kuat pendapatnya itu adalah yang 2 rakaat. Nah, gitu. Nah, rangkaian adab salat malam. Nah, ukhti yang baik, apabila engkau mengerjakan salat malam dan pantas dan layak mengerjakan itu, insya Allah maka disunnahkan bagi kita beberapa bab berikut ini. Pertama, engkau berniat menunaikan salat malam ketika engkau hendak tidur agar dicatat untukmu pahala yang niatnya itu adalah baik, walaupun akhirnya engkau dikalahkan oleh rasa kantukmu hingga pagi menyingsing. Jadi kita tanamkan, udah berazam
ketika kita mau tidur, kita berazam, ya Allah bangunkanlah saya untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka kalaupun kita ini Allah tidurkan kita, kita tak bangun lagi kecuali subuh hari kita bangun, maka kita sudah dicatat dengan niat kita qiyamul lail itu. Nah, ini ibu-ibu ya, tapi janganlah setiap malam seperti itu kan. Setiap malam ya ada azam terus tapi tak ada bangun-bangun, ya kan. Nah, udah niatnya udah bagus, juga usahanya juga harus ada. Usahanya itu adalah tidur di awal waktu. Kemudian alarmnya dibunyikan, alarmnya disetting, alarmnya itu sudah ikhtiarnya sudah ada. Nah, kedua ya, apabila engkau bangun maka usaplah rona tidur dari wajahmu, menggunakanlah siwak dan bacalah 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Nah, ini sunahnya ibu jamaah sekalian, pada saat kita bangun dari tidur, kemudian kita usap muka kita, kemudian sunnahnya adalah membaca surah terakhir di dalam surat ayat terakhir di dalam surat Al-Imran. Hafal ibu-ibu? Nah, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini ada beberapa ayat tersebut yang isinya ayat itu berbicara tentang doa sebenarnya. Doa dan terakhir masukkanlah kami bersama orang-orang mukmin sebab engkau bukanlah yang menyelisihi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, kemudian boleh kita baca yaitu Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal man fihinna. Ini doa tahajud ini ibu-ibu. Hafal enggak doa tahajud ini? Ya kan? Doa tahajud ini Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardina wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardina wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'ukal haqq. Ini doa tahajud ibu. Nah, sebenarnya doa-doa ini perlu untuk dihafal Bu. Ya, biar kita boleh dengan doa yang lain pun boleh ibu-ibu. Doa yang lain yang biasa dihafal pakai bahasa Indonesia pun tak apa, tidak masalah. Cuman ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga ini bukanlah sholat malam dengan 2 rakaat. Nah, kita buka sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian kerjakanlah sholat sekehendakmu sesudahnya. Ini berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Nah, ini apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat malam, maka hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jangan langsung baca surah Al-Baqarah, tidak. Ibu-ibu ya. Ketika baca awal mula salatnya, buka dengan yang ringan, Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas, kemudian baca surah An-Nas. Nah, ini kalau saya biasa imam di tempat Muhammadiyah itu ibu, dia kan sholatnya berapa ya? 4 rakaat, 4. Nah, begitu 3 rakaat. Tapi di awalnya itu ada namanya doa sholat iftitah. Sholat iftitah itu 2 rakaat mereka lakukan. 2 rakaat itu adalah rakaat yang ringan. Nah, jadi 4. Nah, tapi sebelumnya ada 2 rakaat. Nah, itu Muhammadiyah seperti itu mereka lakukan. Nah, tapi kita pun kalau kita punya pendapat yang lain tidak masalah. Jadi 4 rakaat atau 2. Nah, kita bagusnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat itu kita ibu-ibu ketika sholat malamnya 2 rakaat itu dibaca dengan bacaan yang ringan. Nah, kemudian barulah setelahnya itu dengan bacaan ibu-ibu mau terserah Al-Imran, Al-Imran ya kan, An-Nisa, apa Bu?
Iya, alif lam mim selesai. Yasin, ya kan? Yasin ibu-ibu saya yakin hafal lah Yasin dengan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, itu boleh itu digunakan Yasin. Berapa ayat di situ? Berapa ayat? 4 ayat diambil. Sebenarnya ibu-ibu sholat malam itu baiknya memang tulul qunut. Tulul qunut itu adalah sebaik sholat malam itu panjangnya lamanya kita berdiri. Itu lamanya berdiri, kemudian lamanya sujud. Maka di sini yang kita baca itu memang yang panjang-panjang. Kalau kita tidak hafal, boleh ibu-ibu yang satu maqta, misalkan satu ayat memang kita terkesan dengan ayat itu. Ya, satu ayat misalkan yang kita terkesan itu adalah surah Al-Ikhlas. Alasannya itu juga. Gitu ibu ya. Boleh yang panjang, maka kita diperbolehkan membawa mushaf Al-Quran. Misalkan kita mau ibu-ibu mau cari sensasi yang lain, enak kali ya kalau kita sholat malam itu panjang bacaan Al-Quran kita, lama bacaan Al-Quran kita. Maka kita coba dengan bentuk yang lain, membaca pakai mushaf. Diperbolehkan menggunakan mushaf. Bawa mushaf, boleh bawa mushaf begini ibu ya. Ketika ibu mau ruku, dilepas Qurannya, kemudian silahkan ruku, tidak masalah. Ini kemudian yang keempat ini ibu-ibu adalah bangunkan suami, keluarga itu menunaikan sholat bersama Nabi. Itu suaminya dibangunkan, istrinya dibangunkan, kemudian juga anak-anaknya dibangunkan. Rahimahullahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhil ma. Ini ibu-ibu berani enggak ibu-ibu ya? Kalau suaminya tidak mau bangun malam, siram pakai air. Itu dah siram, bukan disiram ya. Itu maka di sini Allah merahmati, Allah memberikan rahmat, menyayangi perempuan-perempuan yang gitu tadi, membangunkan suaminya dengan bukan disiram pakai ember bu ya, cukup dipercikkan airnya. Yang kelima, ini makanya Allah rahmati itu, jarang-jarang orang seperti ini kan, keluarga seperti itu jarang-jarang. Yang kelima, apabila rasa kantuk menyerang dan tidak kuat, sedangkan pada waktu itu kita harus sholat malam, kita sedang sholat malam, maka tidurlah dulu sampai hilang rasa kantuk darimu, kemudian bangkitlah kembali dan kerjakanlah sholat apabila engkau sudah kembali bersemangat. Jadi kalau ngantuk ya tidur gitu, tidak usah dipaksakan. Agama itu mudah ibu-ibu, jangan dipersulit agama ini. Kalau kita ngantuk, yang penting kita melaksanakan sholat malam 3 rakaat, 1 rakaat tidak ada masalah, tapi tetap kita lakukan itu. Jangan kita tinggalkan sama sekali. Kita lakukan malam ini, besok kita lakukan, tiba-tiba hilang, tak ada yang kita lakukan. Ini sejelek-jeleknya ibadah itu seperti itu. Ketika dia terputus, kata Nabi kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun misla fulan, sahabatku, jangan kau seperti fulan nih, kana yaqumul lail fatarakahu, dulunya dia rajin sholat malamnya, habis itu dia tinggalkan. Maka ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang istiqomah, konsisten, terus menerus kita lakukan. Meskipun tadi itu ibadahnya sederhana, sedikit, tapi kita lakukan kontinu. Maka di sini kata Nabi tidak memberatkan, Rasulullah tidak memberatkan kepada kita. Kalau kita ngantuk ya pergi tidur. Kalau ngantuk ya jangan dipaksakan, tidur saja. Nanti kalau udah segar kembali, silahkan bangun untuk melaksanakannya. Kemudian yang keenam ini, disunahkan bagi kita untuk mengerjakan waktu berdiri, tapi jangan sampai memberatkan dirimu. Sunahkan bagi kita untuk memanjangkan waktu berdiri. Sunnahnya itu maksudnya tulul qunut, panjangnya berdirinya, waktunya lama, ya kan. Kemudian juga ini jangan sampai memberatkan diri kita. Boleh kita lakukan seperti itu. Bahwasanya Rasulullah berdiri saat mengerjakan sholat malam
sehingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Nah, ini pantaslah Bu ya, pernah saya ungkapkan bagaimana beliau sholat malam itu membuka bacaan Al-Qur'annya itu dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dibacanya. Nah, itu Rasulullah SAW. Pernah beliau sholat malam itu di awal malam setelah sholat Isya sampai Bilal datang mengetok pintu Nabi subuh hari. Nah, itu kata Aisyah, pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, ada tidak sesuatu yang membuatmu takjub, terkagum-kagum dengan kehidupan Nabi SAW? Kata Aisyah, seluruh kehidupan Nabi itu membuat saya kagum, kata istri beliau. Saya terheran-heran, kagum, takjub. Cuman ada satu malam itu dia, Rasulullah SAW itu membuat saya kagum sekali. Kenapa? Karena ketika sholat malam dia memulai di awal waktu, itu tidak tidur Nabi sampai subuh, sampai Bilal datang. Itu Bilal datang itu, ada Bilal meriwayatkan juga, sepotongnya Bilal meriwayatkan, saya masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, saya melihat Rasulullah itu menangis tersungkur di atas tanah itu Bu, menangis sampai basah itu Bilal. Nah, kalau dia ikut riwayatnya perkataan Aisyah, sebenarnya Rasulullah bukan mulainya ketika di akhir malam, tapi sudah memulainya di awal malam itu basah itu. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kamu sulit-sulit seperti ini, berat-berat seperti ini? Engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh saya ini menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah memasukkan saya ke dalam surga, sudah mendapatkan jaminan seperti itu. Nah, ini jadi seperti itulah sholat malamnya Nabi kita. Nah, panjang, lama gitu ya. Nah, kita ngambil yang umatnya Rasulullah SAW yang istiqomahnya saja. Nah, ya kan, yang istiqomahnya saja. Setiap hari kita melakukannya. Nah, ketahuilah bahwa memanjangkan waktu tidak khusus berlaku pada saat membaca Al-Quran, ketika berdiri saja, akan tetapi juga pada saat ruku. Nah, ketika kita terkesan di rukunya itu, kita terkesan membaca Rabbi Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu kita renungi, kita resapi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Maha Suci Allah yang Maha Agung. Nah, itu kita Subhana Rabbiyal Azim. Ketika kita sujud, kemudian Subhana Rabbiyal A'la, itu renungi terus menerus seperti itu Bu. Maka boleh kita ambil yang lebih panjangnya, lebih lamanya ketika kita sujud atau ketika kita ruku. Nah, ini kemudian yang ketujuh di sini, engkau boleh sholat dengan berdiri atau duduk. Nah, ibu-ibu boleh berdiri, boleh duduk. Atau ketika kita ibu-ibu ini sholat malamnya, misalkan di Mujahidin itu sholat malamnya kan di bulan Ramadan itu lama sekali. Panjang kan, lama, bacaannya bagus-bagus, indah-indah, cuman fisik kita yang tak mampu ngikutnya. Boleh kita ambil kursi, duduklah kita di situ ya. Duduk menggunakan kursi boleh. Duduk, bahwa beliau sholat malam dengan berdiri pada keseluruhan sholat, bahwa Nabi juga pernah sholat malam dalam kondisi duduk. Beliau sholat dengan duduk, dengan melakukan ruku dengan duduk, bahwa beliau juga membaca Al-Quran dengan duduk, kemudian ketika bacaan tersisa sedikit beliau berdiri, lalu beliau ruku dengan berdiri. Jadi boleh, intinya di sini Nabi pernah melaksanakannya dengan cara duduk. Yang ke-8, engkau boleh mengeraskan bacaan Al-Quran atau melirihkannya. Aisyah bertanya, apakah Nabi mengeraskan bacaannya? Pernah ditanya Aisyah, pernah mengeraskan bacaan Al-Quran Rasulullah atau melirihkannya? Aisyah menjawab, kadang-kadang beliau mengeraskan bacaannya, kadang-kadang beliau melirihkannya. Abdullah bin Qais, orang yang bertanya kepada Aisyah, berkata, Allah Maha Besar, segala puji untuk Allah yang telah menjadikan pada urusan ini kelonggaran. Nah, ibu-ibu kalau sholat malam boleh bisa dikeraskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dirihkan betul-betul, jangan ibu-ibu ya. Jangan terlalu dibaca dalam hati, baca pelan tayang, tapi diangkat sedikit. Lirih itu diangkat sedikit suaranya. Bukan lirih itu tak terdengar itu.
Tapi diangkat, kalau sholat malam itu diangkat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, kalau mau diangkat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi suara yang agak dikencangkan. Nah, kemudian yang kesembilan, disunnahkan melakukan perenungan, tadabbur terhadap ayat Al-Quran, memohon perlindungan serta tasbih pada saat membaca, juga menangis pada waktu sholat. Huzaifah, tentang kisah sholat malamnya Nabi, beliau membaca Al-Quran secara perlahan. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka beliau bertasbih. Apabila melewati ayat tentang permintaan, beliau minta kepada Allah. Apabila beliau ayat yang tertutup dengan permohonan perlindungan, beliau berlindung kepada Allah. Jadi gitu ibu-ibu, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran misalnya, ya sebenarnya pada saat membaca Al-Quran itu, orang-orang yang tilawah itu ibu-ibu ya, saya pernah dengar dari guru-guru kami itu, ketika mereka membaca tilawah, kita terkagum dengan tilawahnya atau apa, kemudian kita ucapkan Allah, itulah, benar Bu. Tapi sebenarnya yang paling baik itu adalah ketika kita mendengarkannya itu melewati ayat tentang tasbih, misalkan tasbih sabbihisma rabbikal a'la, yang kita baca itu subhanallah. Kalau misalkan bercerita tentang neraka, ini ada neraka jahanam ya kan, ini kita berdoa, ya Allah janganlah masuk ke dalam neraka, gitu sebenarnya. Dari Abu Dzar berkata, Nabi pernah berdiri sholat dengan membaca sebuah ayat saja. Ini Nabi pernah melaksanakan sholat malam, cuman yang beliau baca ini satu ayat saja, satu ayat dibaca. Misalnya kita baca surah apa, ibu-ibu yang hafal surah Yasin lah misalnya kan, apa Bu satu ayatnya surah Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu satu ayat itu. Ayat ini bercerita tentang inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang telah mati. Jadi Allah bangkitkan itu yang telah mati, itu Allah bangkitkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis apa yang telah mereka persembahkan, apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, juga bekas-bekasnya. Asar ini. Jadi maksudnya itu, tafsiran ayat ini bukan hanya perbuatan kita dicatat oleh para malaikat, tetapi juga apa sih bekasnya gitu kan, bagi orang lain. Kalau ada bekasnya, itu pun kita pun dapat dari bekas-bekas itu. Kalau kita kayak ibu-ibu ini, kita nih taklim ya ibu-ibu ya, saya sampaikan, saya misalnya mudah-mudahan dapat pahala, saya dapat pahala dari Allah, juga bekasnya apa nanti, ibu-ibu dapat kan, dapat ilmunya, dapat. Ini catat satu persatu nih malaikat nih Bu, catat ini fulan-fulan. Jadi pahalanya pun mengalir kepada yang mengajarkan ilmu tersebut. Nah begitu, maka sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka itu selalu didengung-dengungkan dalam agama kita, itu memberikan manfaat sebanyak apapun itu, mau ilmu ke, mau harta ke, mau fisik kita ke, kekuatan kita ke, apapun harus kita tujukan, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wa naktubu ma qaddamu wa atharum, yaitu qaddam apa yang kita lakukan, juga asarnya, bekasnya apa. Maka kalau kita sholat sunnah itu ibu-ibu, kita sholat sunnah biasanya kan sunnahnya itu bergeser. Setelah sholat wajib, nah sunnahnya itu bergeser. Supaya apa? Sebenarnya ini sunnah ini bukan dilakukan oleh Nabi, tapi sunnahnya Umar ibn Khattab. Kenapa pinginnya itu setiap jengkal-jengkal tanah ini, nanti itu semuanya akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu dalam surat Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhala. Pada saat itu, ketika hari kiamat itu, semuanya itu akan bersaksi. Akhbarah, akan mengabarkan berita-berita itu. Tanah yang kita injak itu akan bersaksi. Maka di situ ketika kita sholat pindah, nanti bersaksi itu. Pindah sholat bersaksi semuanya itu. Ya kan? Dalam surat Yasin itu Allah tutup semua mulut-mulut kita ini bersaksi, tangan ini bersaksi semuanya. Nah kita baca itu.
kita baca karena itu berkesan bagi kita. Satu ayat itu kita baca terus-terus. Itu boleh. Ya. Ini. Nah, kemudian setelah itu adalah perbanyaklah berdoa pada waktu sahur, baik dalam solat maupun di luar solat, karena itu adalah waktu terkabulnya doa. Setelah dalam solat kita ketika sujud, kemudian di luar solat. Yang ke-11, disunnahkan berbaring tidur sesudah mengerjakan solat malam sebelum terbit fajar, karena itu juga menjadikan engkau giat untuk bersemangat. Ketika selesai melaksanakan solat malam, boleh tidur sejenak. Bukan tidur ini maksudnya tidur bukan, tapi dia berbaring, istirahatlah, ya kan, istirahat baring sebentar gitu boleh, bukan tidur tapi itu istirahat. Jangan sampai terlelap. Biasanya lebih enaknya itu memang waktu-waktu tersebut, kelalaian atau capek, itu nyaman. 12, jangan kita meninggalkan tadi tidak lagi mengerjakan sholat malam sesudah kita ini terbiasa, karena sabda Rasulullah tadi, ya Abdullah la takun misla fulan, wahai Abdullah jangan kau seperti fulan nih, kata Nabi itu kepada sahabatnya bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar, kata Nabi, wahai Abdullah, ini jangan kau seperti fulan. Kenapa? Karena fulan ini karena yaqumul lail, dulu rajin sholat malamnya, habis itu dia tinggalkan ya. Ibadah apapun seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya di sini mengqadha sholat malam. Nah, ini Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah itu apabila sholat malam terlewatkan dari beliau tidak mengerjakan sholat malam tersebut karena sakit atau karena sebab yang lain, maka beliau mengerjakannya pada siang hari sholat sunnah 12 rakaat. Nah, ini kalau ibu-ibu yang terbiasa sholat malamnya, rutinitas ibadahnya itu sholat malam, maka kalau ibu tertidur, boleh diqadha sholat malamnya itu di waktu duha. Tapi kalau di sini biasanya kalau sholat malam itu kan kita harus witir 3 rakaat. Namun kalau kita lakukan, kita qadha sholat malam itu di siang hari, maka kita genapkan. Sebagaimana tadi kata Aisyah, Nabi kalau tidur kan atau sakit Nabi atau alasan-alasan yang lain, beliau akan melaksanakan sunnahnya kan sebenarnya beliau 11 rakaat. Namun kalau beliau itu tertidur, maka di siang harinya beliau lakukan itu menjadi 12 rakaat. Biasanya kalau kita malam 3 rakaat, maka kalau di siang hari duha kita lakukan 4 rakaat. Ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila kita telah mengqadha salat malam itu pada rentan waktu antara subuh sampai zuhur, maka seolah-olah engkau sudah mengerjakan pada waktu malam bersama. Nah, jadi kita kalau sudah kita qadha salat kita seperti itu, sama seperti kita melaksanakan qiyamul lail, sama seperti itu. Nah, ibu-ibu sampai di sini masalah salat qiyamul lail ini ada yang bertanya, jemaah sekalian? Jadi dia mulai itu ya kita bilang 1 rakaat itu niatnya kayak mana? 1 rakaat dia kita lakukan. Ya, satu kan boleh mengerjakan 1 rakaat. Niatnya tuh seperti apa? Niatnya itu ya sholat witir. Tapi itu udah mengerjakan witir 3 rakaat setelah sholat sisa. Setelah sholat isya sudah witir 3 rakaat. Kemudian bangun lagi ngambil 1 rakaat. 1 rakaat itu qiyamul lail itu include di dalam sholat witir itu. Sholat malam itu witir juga dinamakan sholat malam. Maksudnya. Jadi misalnya kalau udah bangun mungkin 2 rakaat kali ya. Udah sholat waktu witir itu 3 rakaat. Udah terbangun tapi waktunya tuh mepet bisa bilang boleh 1 rakaat. Kalau ibu sudah melaksanakan 3 rakaat witir, mepet waktunya, maka lebih baik tidak usah ngambil lagi sholat malamnya. Karena kenapa? Kalau ibu ambil lagi sholat malamnya, nanti witirnya itu bagaimana? Karena ibu sudah menutupnya dengan witir 3 rakaat itu. Fungsi witir sebenarnya itu adalah menutup sholat malam kita. Ij'alu akhir sholatikum witra, kata Nabi. Jadikan akhir sholat malam kita itu witir.
Itu lebih baiknya seperti itu. Cuman kalau kita khawatir tidak bangun, maka kita lakukan witir itu kita lakukan di awal waktu. Namun kalau kita yakin bangun, maka di sini atau kita terbangunlah, bangun agak kita, maka boleh kita bangun sholat malam lagi. Witir pernah kita lakukan, tapi kita bangun sholat malam seperti sholat malam yang lainnya, kita genapkan. Witir cukup 3, tapi kita genapkan itu. Yang seharusnya tadi kita witir kan, kita genapkan jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada witir lagi, cukup witir sekali. Nah, jadi ibu tadi itu jangan witir lagi 1 rakaat. Kalau ibu witir lagi 1 rakaat, jadi 4 rakaat genap. Kapan witirnya nanti? Enggak usah 1, jadi 2. Walaupun mepet waktunya, usahakan 2. Usahakan 2. Jadi kalau misalkan mepet waktunya, ibu cuma ngambil 1 rakaat, jadi 4 rakaat jadinya. Jadi tidak ditutup dengan witir jadinya seperti itu. Sholat tahajud, qiyamul lail. Saya melaksanakan sholat tahajud, atau saya melaksanakan, saya niat sholat witir. Gitu aja, pakai bahasa Indonesia aja bu, nggak usah ribet-ribet. Nggak usah susah-susah masalah. Saya niat melaksanakan, karena itu bukan di dalam sholat. Niat itu ada di luar, lafaz itu ada di luar sholat. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, terserah. Saya niat melaksanakan sholat witir. Berapa rakaat ibu maunya? Misalkan 4 rakaat, 3 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu misalkan mengucapkan pakai bahasa kita. Tapi kalau kita mengucapkan dengan di dalam niat kita, di dalam hati, itu pun diperbolehkan. Itu ya, Allah alam. Siapa dulu nih? Ibu. Boleh nggak? Hukumnya tetap selamat juga. Berarti dia selamatnya 2 kali. Jadi suami mengimami istrinya di rumah. Udah sholat lagi di rumah. Iya, udah masjid kan? Itu boleh. Dibolehkan sholat 2 kali. Misalnya udah sholat di masjid ini, kemudian di rumah jadi imam, bolehkan. Sholat ini wajib. Nah, sholatnya di sana di rumah itu menjadi sunnah, ya. Sholatnya sunnah, hitungannya sebagai sunnahnya itu. Nah, tetap sahabat pernah melakukan seperti itu. Ibu-ibu pernah sholat di rumah seperti ini, kemudian dia datang ke kaumnya, keluarganya ini sholat kembali seperti itu. Nah, pernah juga sahabat ketika dia selesai jamaah inti sudah selesai, tiba-tiba datang sahabat yang lain yang masbuk. Bingung dia, ini udah selesai ini, udah selesai semuanya, siapa yang mau saya ikuti ini? Kemudian kata Nabi, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Kata siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Datanglah sahabat saya ya Rasulullah. Padahal dia udah sholat, kemudian dia jadi imam atau jadi makmum, supaya mendapatkan pahala berjamaah. Jadi ini kasus yang banyak kasusnya. Juga ada sahabat Nabi ini, Rasulullah heran gitu kan, yang lain pada sholat kok dia duduk-duduk di pelataran masjid gitu. Kata Nabi, kamu kok tidak sholat? Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya udah sholat bersama kaumku berjamaah katanya. Kata Nabi, kamu harus tetap sholat bersama kami. Di sana wajib, di sini kata Nabi ini sebagai sunnahnya bagi kamu. Kenapa? Takut fitnah, kata Nabi. Maksudnya bukan diungkapkan fitnah, tapi khawatirnya nanti ini kok tidak sholat gitu kan. Jadi sholat itu boleh 2 kali boleh. Jadi sholat di ini, kemudian sholat di rumah. Itu boleh. Bagaimana Bu? Ya sholat seperti biasa, sholat sholat isya misalnya lillahi ta'ala. Bukan lagi, jangan kita fardhan lillahi ta'ala, tapi saya melaksanakan sholat isya karena Allah, itu aja.
Tidak ada imaman atau makmuman itu tidak ada Bu, tidak masalah. Kita kan sebenarnya udah terlalu banyak dihafal masalah niat imaman, makmuman. Nah itu Bu ya. Itu saya melaksanakan sholat isya lillahi ta'ala, itu aja cukup. Ada lagi Bu? Bu deh. Udah. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu memang afdolnya itu kita melaksanakan dengan tidur dulu, dimulai dengan tidur meskipun itu sejenak kita tidurnya, itu lebih afdolnya, baiknya. Tapi kalau kita tidak memulainya dengan tidur, misalnya di awal waktu sudah kita lakukan, itu tidak ada masalah. Memang lebih afdalnya kata Nabi itu kita gunakan sebentar untuk tidur. Baiknya. Tapi kalau kita lakukan tanpa tidur pun tidak ada masalah. Tidak ada apa-apa. Tidak mesti. Tidak tidur kan? Tidak tidur. Karena ada riwayat Abu Bakar itu melaksanakan qiyamul lailnya itu di awal waktu. Beliau melakukan di awal waktu, atau Nabi pun tadi itu riwayatnya melakukan di awal waktu. Ini kan di awal waktu. Setelah sholat isya beliau lakukan. Di awal waktu boleh, kemudian di tengah waktu boleh, tapi lebih afdalnya itu di akhir waktu. Itu lebih afdalnya. Adalah Ali Imran akhir. Itu sebelum wudu. Bangun, ngusap mata kita gitu kan, ngantuk-ngantuk gitu kan. Bacalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Ini kan itu kita baca. Boleh juga kita baca ketika kita sholat. Beliau dalam riwayat yang lain itu beliau menggunakan ayat dalam surat Ali Imran itu ketika membuka awal sholatnya itu. Awal sholatnya dibaca surah ini, surat tahajudnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Juga dalam satu riwayat beliau menggunakan ayat ini sampai subuh hari juga pernah. Ini terus dibaca. Diulang-ulang terus. Ketika awal turunnya ini, Jibril menurunkan kepada Nabi itu Bilal melihatnya Rasulullah itu mendengar ayat ini. Beliau nangis, Rasulullah SAW nangis sampai membasahi dada beliau tangisannya tersebut. Ini masalah ayat ini. Lagi ibu-ibu jawab sekalian, silakan. Kalau misalnya kita berimam dengan orang yang masbuk, boleh tak? Misalnya ini udah selesai kan? Karena ada satu orang yang masbuk. Terus ada lagi jamaah lain berimam dengan yang masbuk tadi. Boleh sebenarnya, boleh berimam dengan orang yang masbuk itu boleh. Tidak masalah gitu kan. Cuman itu kalau kita baca riwayat-riwayat Allah alam ya, tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi karena memang mereka melaksanakan tepat waktu. Kalaupun ada, mereka itu melakukan dalam bentuk yang lain gitu. Selesai jamaah kemudian buat jamaah baru lagi gitu. Gitu ya kan. Selesai jamaah inti ada jamaah yang kedua gitu. Bukan berimam kepada masbuk. Cuman ulama sepakat kalau berimam dengan yang masbuk pun tidak membatalkan sholat, tetap sah. Gitu. Baiklah, ibu ada lagi? Kalau tidak ada, kita nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas, akan kita kaji masalah salat duha. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah berkahi seluruh keluarga kita, jemaah sekalian.
Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga Al-Firdausil A'la. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.